Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dari gedung Maria atau gedung Mario Tabanan ya. Kebetulan di sini ada acara di mana Pak Gubernur Bali melakukan sosialisasi setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan. Dan saya akan mewawancarai Ketua MDA dari Kabupaten Tabanan, Pak Wayan Tontro. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu. Menapi Gatro sehat ya? Sehat mangkenane sehat. Hari ini dilakukan peletakan batu pertama gedung MDA oleh Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Ya. Menapi tanggapan Ida selaku Ketua MDA? Titiang angayu bagio pisan. Okay. Karena gedung puniki titiang elu-elukan 32 tahun lamanya. 32 tahun menunggunya? Menunggunya. Karena saya pribadi ikut di lembaga adat sejak berdirinya 32 tahun yang lalu lembaga adat Rwene Ring Bali puniki. Sehingga sekian tahun lah, 32 tahun lah titiang menunggu-nunggu kapan ada pejabat yang ikhlas akan membangunkan gedung, membangunkan gedung MDA ini gitu loh. Akhirnya apa yang saya cita-citakan sekarang terwujud ya. Maka dari itu saya angayu bagio pisan, garjite pisan menyambut dengan hati yang tulus ikhlas, gembira riah, luar biasa. Mudah-mudahan berlanjut perhatian Pak Gubernur Wayan Koster ini kepada adat, agama Hindu, seni, budaya Bali, sehingga cita-cita kita bersama melestarikan agama Hindu, melestarikan Desa Pekeraman sebagai wadah berkembangnya agama Hindu, seni budaya Bali beniki terwujud sehingga Bali menjadi Bali yang memang luhur dan suci adanya. Jadi sangat menyambut gembira dan angayu bahagia gitu ya. 32 tahun cukup lama menunggu. Pak Wayan, kalau kita bicara tentang seberapa pentingnya sebenarnya keberadaan gedung MDA ini menurut Pak, akan berdampak seperti apa nanti kira-kira ke depan jika sudah ada gedungnya nanti? Wah, luar biasa pentingnya. Karena gedung niki adalah tempat untuk mengadakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kinerja majelis bersama Majelis Alit bersama Perbakal Sarang Sami. Jadi gedung ini menentukan maju mundurnya pembangunan desa adat yang ada di Kabupaten Tabanan khususnya dan di provinsi Bali pada umumnya. Jadi ada tempat untuk bertemu, berkoordinasi jika ada rapat-rapat seperti itu ya. Itu yang sangat penting itu. Nah, kalau kemudian Pak Wayan Koster sebagai gubernur membangunkan gedung ini, apa yang sebenarnya menurut Pak Wayan menjadi sebuah harapan visi dari Gubernur Bali dengan begitu beliau menginginkan adanya gedung ini bisa terwujud segera? Sebenarnya saya menangkap visi beliau ini seperti apa yang saya katakan tadi, ingin membangun Bali secara utuh, skala yang sudah diprogramkan melalui Satkertih Loko Bali. Ini sebetulnya luar biasa. Inilah ide-ide yang sangat mendasar, sangat mendasar, mengakomodir seluruh roh secara skala masyarakat Bali. Ini luar biasa Pak, luar biasa ini. Makanya saya sebagai Majelis Madya bersama Bendesa Adat seluruh Bali mengucapkan banyak terima kasih pada beliau atas perhatiannya selama ini. Baik. Kalau kita bicara tentang desa adat di Tabanan, karena Pak Wayan kan di MDA-nya, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar dari lembaga-lembaga adat, termasuk desa adat yang ada di Tabanan ini sampai sejauh ini, tapi yang menjadi katakanlah persoalan-persoalan yang perlu kira-kira diatasi ke depan? Menjadi yang tantangan yang fundamental usul di Tabanan adalah SDM sesungguhnya. SDM dalam arti keseluruhan, sumber daya manusia dalam arti keseluruhan, baik mentalitas maupun psikisnya. Itu hal tersebut terbukti masih ada kasus-kasus adat yang nyeleneh
Khususnya ada di mana? Yang nyeleneh, saya katakan nyeleneh, yang mestinya tidak terjadi karena kekurangan pemahaman mereka terhadap apa itu agama, apa itu adat, apa itu seni, apa itu budaya. Nah, maka dari itu sekarang dibangunkan gedung, saya dibuatkan tempat untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka sumber daya ini. Akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan juga SDM di desa adat gitu. Ya, untuk pendidikan SDM di masyarakat. Nah, apalagi sekarang di Desa Adat 2 ini peniki dituntut cerdas, tuntas gitu. Cerdas, tuntas. Nah, kalau tidak cerdas tidak akan tuntas. Sementara kita tahu SDM Desa Adat ini ada yang tamatan SD, ada yang tidak tamatan SD, ada juga yang profesor, ada juga yang mantan sekda, mantan ketua DPR jadi Desa Adat, ya mantan guru tidak terhitung lah banyaknya. Tapi ada pula yang tidak berpendidikan. Ini susahnya kita mengkoordinasikan itu kalau kita tidak berikan mereka itu pelatihan. Dan sekarang sudah mulai melalui dinas PMA sudah mulai mengadakan pendampingan terhadap pembuatan anggaran pendapatan desa adat 5 tahunan. Ini luar biasa, ini susahnya, sulitnya kalau tidak punya keterampilan. Makanya untuk mereka sudah punya keterampilan dilatih dan didampingi terus menerus. Dan pembuatan RKT 1, 2, dan 3 sekarang sedang digalakan, sekarang sedang didampingi ke masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Kami sibuk sekali itu, bidang itu. Ya, bahkan siang malam pengukuhan Desa Adat malam hari. Ada yang siang hari. Itulah tugas kami siang malam tidak mengenal. Siang malam ya. Tidak mengenal. Dan Tabanan ini daerah paling banyak desa adatnya. Paling banyak desa adatnya. 349 desa adat, bayangkan itu. Dan tempatnya terpencar-pencar ke seluruh pelosok-pelosok. Itu membutuhkan kekuatan mental, pengabdian yang tinggi. Baik. Nah, selama ini kan sudah ada, katakanlah perhatian cukup besar dari pemerintah provinsi Bali gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan pemerintah provinsi Kabupaten Tabanan maksud saya? Kenapa Pak Wayan? Apakah sudah maksimal, perlu dioptimalkan lagi atau seperti apa? Untuk Kabupaten Tabanan sangat perlu dioptimalkan. Baru sedikit perhatiannya. Perhatiannya kepada desa adat berikan insentif cuma 500 rupiah Desa Adat niki. Sedangkan kami di MDA sama sekali tidak dapat insentif. Sama sekali tidak dapat insentif. Ngayah Pak ini kayaknya. Ngayah, payah, layah itu aja. Jadi ke depan perlu perlu. Mudah-mudahan ikinya bupati yang baru dengan wakil bupati yang baru bisa memperhatikan. Juga memberikan perhatian kepada desa adat. Diperhatikan juga, saya tidak terlalu senang, tidak diperhatikan juga tidak terlalu senang, gitu. Biasa-biasa aja saya. Saya kerja tulus dari dulu. Namanya ngayah Namanya ngayah, saya 32 tahun ngayah, bukan saja di Majelis Madya, di Parisade juga, di forum komunikasi umat beragama juga, kemudian di Lispia juga. Ngayah hampir semua ngayah. Dan di desa juga. Di desa juga, tidak luput di desa. Baik. Oke, ketika kita bicara tentang desa adat, perhatian, ada dana kemarin 300 juta yang. Ya. Ini seperti napi sebenarnya. Apakah ada kesulitan dalam pertanggungjawaban atau seperti apa yang terjadi di Desa Adat Tabanan ini? Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi ini. Ada kesulitan. Tidak ada masalah ya? Karena PMA provinsi dan kami Majelis Madya selalu mendampingi. Desa Adat dalam rangka merencanakan dana itu dan realisasi daripada dana itu. Tetap kita dampingi. Ya. Dan penggunaannya sudah juga sesuai dengan prosedur. Baik. Ya. Oke. Baik. Pak Juru Pendesa, Juru Ketua MDA ya, Pak Wayan Tonton. Kalau kita bicara tentang bagaimana kedepannya desa adat, tantangan sekarang kan juga ada kemarin tentang ada aliran katakanlah begitu. Nah, Punapi ini di Tabanan apakah sudah ada kesepakatan antara desa adat untuk bersikap atau seperti apa? Ya, tentu kami bersikap sesuai dengan arahan Majelis Agung. Jadi kita di Majelis Agung sudah mengeluarkan sejenis surat keputusan untuk berlaku di seluruh Bali.
Dan kami di Tabanan pun sudah siap melaksanakan arahan itu, yaitu melarang semua aktivitas sampradaya yang bertentangan dengan agama Hindu Bali. Ya, ya. Jadi Tabanan tegas ya, mengikuti dari arahan dari Majelis Desa Adat Majelis Agungnya ya, yang di Provinsi Bali. Gitu. Tabanan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik, baik. Jadi sudah tegas sikapnya. Ya. Kemudian kembali lagi ke soal gedung. Kapan akan jadinya MDA ini gedungnya? Februari 2021 ya, ya, ke depan. Baik, dan tentu kita berharap ini menjadi dorongan yang sangat penting bagi kemajuan desa adat di khususnya di Tabanan. Oke, sebagai closing statement, pernyataan terakhir mungkin dari Pak Wayan, apa yang diharapkan kepada pemerintah, kemudian masyarakat, kerama adat yang ada di Tabanan, Punapi Niki ke depannya. Dengan terbangunnya gedung baru ini, saya selaku Ketua Majelis Madya Kabupaten Tabanan sangat mengarahkan sinergisitas pemerintah dengan masyarakat adat di Tabanan, sehingga pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Tabanan ini dapat berhasil guna dan berdaya guna buat kita di Kabupaten Tabanan. Jadi tanpa itu saya rasa tidak akan bisa jalan pembangunan ini. Karena itu sekali lagi saya mengajak pemerintah Kabupaten Tabanan agar meningkatkan perhatiannya kepada desa adat, agama Hindu, seni budayanya di Bali, sehingga Tabanan benar-benar Tabanan yang serasi yang kita inginkan ke depan. Baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik. Om Santi. Demikian tadi Ketua MDA Kabupaten Tabanan, Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan, Pak Wayan Tontre. Tentu kita berharap memang dengan adanya gedung baru ini ada semangat baru lagi, sinergitas antara pemerintah dengan kerama adat untuk membangun Tabanan yang lebih baik ke depan. Dan mudah-mudahan ada perhatian yang lebih dioptimalkan lagi dari pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap desa adat yang ada di Kabupaten Tabanan. Demikian wawancara saya di Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Om Santi Om.